Saat Anda mendapatkan kesempatan untuk tes dan wawancara kerja untuk posisi Staff Accounting and Finance, maka ada beberapa hal yang perlu Anda persiapkan. Kita tidak perlu bicara mengenai ekonomi mikro, ekonomi makro, akuntansi biaya, dan lain-lain. Cukup kita pahami akuntansi dasarnya saja dulu. Apakah Anda sudah menguasai? Untuk menempati posisi accounting, biasanya kita akan menjalani 2 tes ujian, yaitu tertulis dan wawancara. Kita pasti harus sudah siap untuk keduanya. Pertanyaan seputar akuntansi juga terkadang ditanyakan secara lisan, tergantung perusahaan tersebut menggunakan metode apa saat wawancara. Kali ini, saya akan merangkum beberapa hal yang harus dipersiapkan dan tips sukses dalam tes dan wawancara kerja untuk posisi staf accounting. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan umum. Maka, Anda harus mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan umum seputar profil yang Anda miliki. Yang kedua, persamaan dasar akuntansi. Persamaan ini adalah persamaan dasar akuntansi. Sudah pastinya semua yang pernah belajar akuntansi harus tahu persamaan akuntansi. Konsepnya adalah ada 2 sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanan adalah kewajiban dan modal, sedangkan sisi kiri adalah harta. 2 sisi ini harus seimbang dan harus sama nilainya atau balance. Sedangkan harta adalah semua kekayaan perusahaan, kewajiban adalah utang terhadap pihak lain, equity adalah modal atau hak pemilik perusahaan. Penambahan atau pengurangan di sisi kiri harus dibarengi dengan penambahan atau pengurangan di sisi kanan. Berikutnya adalah kita harus memahami siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini harus benar-benar dipahami karena ini merupakan alur dan tahapan yang tak bisa lepas dari akuntansi perusahaan. Meski tak selalu saat kita diterima nanti kita harus mendapatkan semua job desk ini, tapi untuk tes atau interview posisi accounting, hal ini sering ditanyakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman para pelamar tentang akuntansi. Yang keempat adalah jurnal akuntansi dasar. Untuk membuat jurnal, kunci utamanya harus paham mengenai debit atau kredit, atau pendebit, atau pengkreditan terlebih dahulu. Macam-macam jurnal akuntansi yang ada adalah jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, jurnal pembalik, dan jurnal penutup. Untuk jurnal penyesuaian, pertanyaan tentang jurnal penyesuaian sering muncul saat tes atau wawancara kerja untuk posisi accounting. Pastikan Anda sudah paham dan bisa membuat jurnal penyesuaian yang sederhana. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan akun atau saldo perkiraan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Macam-macam akun yang memerlukan penyesuaian. Pertama, penyusutan aktiva tetap. Kedua, uang dibayar di muka. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka. Keempat, pemakaian perlengkapan. Kelima, biaya masih harus dibayar. Yang keenam, pendapatan yang akan diterima. Sedangkan untuk penyusutan, pertanyaan tentang penyusutan aktiva atau depresi juga sering muncul saat tes atau wawancara kerja untuk posisi accounting. Penyusutan atau yang dikenal dengan depresiasi adalah alokasi jumlah atau nominal yang dapat disusutkan dari suatu aset atas umur manfaatnya. Penyusutan ini melekat pada aktiva tetap selain tanah, misalnya gedung, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh adalah jurnal akuntansi perusahaan tempat Anda melamar. Anak akuntansi harus tahu beda perusahaan dan beda aktivitas perusahaan yang ada, misalnya distributor atau dagang, manufaktur, perusahaan jasa, bahkan perbankan pasti mempunyai aktivitas yang berbeda. Aktivitas yang berbeda ini tentu berdampak pada jurnal-jurnal yang akan dibuat. Untuk itu, memahami dan mengerti bentuk perusahaan dan aktivitas sangat diperlukan. Lalu berikutnya yang ke-8 adalah membuat laporan keuangan sederhana. Anda bisa membuat laporan keuangan adalah hal yang wajib bagi orang yang pernah belajar akuntansi. Namun untuk bekal melamar di posisi accounting,
Minimal kita bisa membuat atau mengerjakan laporan keuangan secara sederhana. Antara lain yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca, dan laporan arus kas. Demikian tips yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kalian yang akan menjalani tes di posisi Staff Accounting dan Finance. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.